Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dari kelas PAI 5C. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kedua saya, yaitu mengenai prosedur evaluasi pembelajaran tuntas dan penilaian autentik. Baiklah, yang pertama yaitu definisi dan makna belajar tuntas. Jadi, belajar tuntas sendiri dapat diartikan sebagai penguasaan hasil belajar siswa secara penuh terhadap seluruh bahan yang diajarkan atau yang dipelajari. Jadi, belajar tuntas juga atau mastery learning adalah filosofi pembelajaran yang berdasar pada anggapan bahwa semua peserta didik dapat belajar bila diberi waktu yang cukup dan kesempatan belajar yang memadai. Selanjutnya yaitu definisi dan makna asesmen autentik. Jadi, asesmen autentik itu adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Istilah asesmen merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, dan atau evaluasi. Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, variabel, atau reliable. Dalam American Library Association, asesmen autentik didefinisikan sebagai proses evaluasi untuk mengukur kinerja, prestasi, motivasi, dan sikap-sikap peserta didik pada aktivitas yang relevan dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu asesmen autentik dan tuntutan kurikulum 2013. Jadi, asesmen autentik memiliki relevansi yang kuat terhadap pendekatan ilmiah atau scientific approach dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Kata lain dari asesmen autentik adalah penilaian kinerja, portofolio, dan penilaian proyek. Asesmen autentik mencoba menggabungkan kegiatan guru mengajar, kegiatan siswa belajar, motivasi dan keterlibatan peserta didik, serta keterampilan dalam belajar. Baiklah, selanjutnya yaitu asesmen autentik dan belajar autentik. Jadi, asesmen autentik meniscayakan proses belajar yang autentik pula. Menurut Ormiston, belajar autentik mencerminkan tugas dan pemecahan masalah yang dilakukan oleh peserta didik dikaitkan dengan realitas di luar sekolah atau kehidupan pada sebelumnya. Menurut Ormiston, belajar autentik mencerminkan tugas dan pemecahan masalah yang diperlukan dalam kenyataannya di luar sekolah. Selanjutnya yaitu asesmen autentik terdiri dari berbagai jenis teknik penilaian. Yang pertama,
pengukuran langsung terhadap peserta didik yang berhubungan dengan hasil jangka panjang pendidikan seperti kesuksesan di tempat kerja. Yang kedua, penilaian atau tugas-tugas yang memerlukan keterlibatan yang luas dan kinerja yang kompleks. Yang ketiga, analisis proses yang digunakan untuk menghasilkan respon peserta didik atas perolehan sikap dan keterampilan dan pengetahuan yang ada. Selanjutnya yaitu untuk bisa melaksanakan pembelajaran autentik, guru harus memenuhi kriteria seperti berikut. Yang pertama, mengetahui bahwa bagaimana menilai kekuatan dan kelemahan peserta didik serta desain pembelajaran. Yang kedua yaitu mengetahui bagaimana cara membimbing peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan mereka sebelumnya. Yang ketiga, untuk menjadi pengasuh proses pembelajaran, melihat informasi baru dan mengasimilasikan pemahaman peserta didik. Selanjutnya yaitu menjadi kreatif tentang bagaimana proses belajar peserta didik dapat diperluas dengan menimba pengalaman dari dunia luar tembok sekolah. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis asesmen autentik. Yang pertama yaitu penilaian kinerja, di mana penilaian kinerja autentik ini sebisa mungkin melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Nah, selanjutnya ada yang kedua yaitu penilaian proyek, di mana penilaian proyek ini dalam kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Yang ketiga, ada penilaian portofolio, di mana penilaian portofolio ini merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kinerja dari dunia nyata. Selanjutnya ada penilaian tertulis. Jadi penilaian tertulis ini meskipun konsepsi penilaian autentik muncul dari ketidakpuasan terhadap tes tertulis yang lazim dilaksanakan pada era sebelumnya, penilaian tertulis atas hasil pembelajaran tetap lazim dilakukan. Tes tertulis terdiri dari memilih atau mensuplai jawaban dan uraian, memilih jawaban dan mensuplai jawaban. Jadi mungkin sekian materi saya pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.